Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terasa kontradiktif ketika merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, tetapi sabda yang baru saja kita dengar adalah kisah mengenai Yesus yang diadili. Dia, Sang Raja semesta alam, serentak menjadi dia yang menjadi pesakitan yang diadili. Tetapi kalau kita membaca kisah ini lebih dalam lagi, maka sungguh tampil kecerdasan dari Yesus itu sendiri sebagai seorang raja. Justru tampak di situ, bukan Yesus yang diadili, tetapi Pilatuslah yang diadili oleh Yesus. Dan sebetulnya wartanya ada di situ pula. Di hadapan Yesus, Pilatus itu diadili. Sekarang di hadapanku, engkau akan memihak siapa? Memihak kebenaran atau memihak orang banyak? Pertanyaan yang sama pun juga diajukan kepada kita yang hari ini merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, yang hari ini mendengarkan kisah itu. Di hadapan Yesus, aku ada di pihak siapa? Tetap setia kepadanya atau mengikuti suara orang kebanyakan? Ketika ditanya, "Apakah engkau raja?" Yesus tidak dengan jelas menjawab, "Ya, aku adalah raja." Seolah-olah jawabannya itu bulat. "Engkau sendiri yang mengatakannya." Kan hanya ngomong gitu ketika ditanya. Karena memang bagi Yesus yang menjadi penting itu adalah bukan pengakuan dirinya, yang menampilkan dirinya itu siapa, tetapi pengakuan dari Pilatus, pengakuan dari orang banyak, pengakuan dari kita semua akan Dia. Itu yang menjadi penting. Maka Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah raja, walaupun dengan tegas jelas tersirat seperti itu. "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir,
Dengan kata-kata ini semakin dinyatakan siapakah dia. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Yesus hanya menyatakan secara tersirat martabat rajanya. Dan martabat rajanya itu ditampilkan dalam memperjuangkan kebenaran. Maka pertanyaannya kembali sama di hadapan Yesus. Engkau ada di pihak mana? Di pihak yang setia kepadaku, pihak yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, atau pihak yang melawan aku yang biasanya diikuti oleh orang banyak? Pernah suatu kali saya mendampingi satu asrama. Kemudian ada satu anak yang mempunyai kebiasaan menipu, perempuan lagi. Ketika dikirimi uang oleh orang tuanya untuk bayar asrama, untuk bayar sekolah dan lain sebagainya, senantiasa ditilep. Kemudian minta lagi. Walaupun sudah diberi kebijakan agar uangnya itu ditransfernya itu langsung ke asrama, tetapi angger wae tetap bisa mencari akal. Disuruh transfernya ke temannya, ini teman dekat dan lain sebagainya seperti itu. Dan ujung-ujungnya ya hanya untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya sampai 3 bulan itu uang sekolah itu tidak terbayarkan. Pihak sekolah menagih ke asrama, dari asrama mengkonfirmasi dan lain sebagainya, ternyata memang belum dibayarkan. Oke, ya sekali sudah kemudian diatasi. Tetapi hal itu ternyata membuat dia menjadi semakin lihai untuk melakukan tipu-tipu. Ya. Menjual belas kasihan, minta belas kasihan kepada yang lain untuk diberi. Ya. Dan dengan cara tipu-tipu itu tadi juga suruh transfer uangnya ke orang ini karena orang ini teman dekatnya. Nanti lain kali ke orang ini dan lain sebagainya. Para petugas asrama capek dengan hal itu. Kemudian mengatakan, Romo kalau seperti ini terus bagaimana? Saya mengatakan, ngapain kita capek-capek, panggil anak itu. Terus kemudian saya katakan, terserah kamu mau menipu kami atau tidak. Ya, ada banyak cerita ini soal kamu yang suka tipu-tipu. Ya, saya tidak ingin mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Tetapi ingat, asrama ini didirikan untuk mendidik supaya kamu menjadi baik. Tetapi kalau kamu memilih mendidik dirimu sendiri menjadi tukang tipu, silahkan. Ya, kami ingin mendidik kamu menjadi orang yang baik, orang yang benar. Tetapi kalau kamu mendidik dirimu sendiri menjadi orang tukang tipu, silakan. Kami tidak akan bisa menyamai kelihayanmu dalam tipu-tipu, dan kami tidak akan mencari itu, karena bagi saya nggak penting. Kamu nipu kami, wah paling-paling hanya nipu 100-200 ribu, selesai. Tetapi kamu akan kehilangan martabat dirimu, akan kehilangan dirimu. Terserah. Ya, kami kan tidak bisa memantau kamu sepanjang waktu. Tapi itu tadi yang perlu diingat. Ya, kami hanya kehilangan uang, tetapi kamu kehilangan hidupmu. Jangan dikira dengan tipu-tipu kemudian berhasil menipu kami, itu kemudian kamu bangga. Enggak ada yang perlu dibanggakan.
Bagaimana seseorang mendidik dirinya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Itu yang kadangkala menjadi tidak mudah. Ya, beberapa waktu lalu muncul ya, kasus korupsi itu. Begitu ketahuan korupsi, kemudian uangnya dikembalikan. Kemudian ngomong uangnya sudah dikembalikan. Korupsi, mencuri itu menjadi salah kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, ya wis. Apakah akan menjadi seperti itu? Termasuk ketika awal mula saya masuk seminari berapa puluh tahun yang lalu, ya, ada dua hal pokoknya yang langsung kemudian tidak bisa ditolerir dari kami. Satu mencuri, kedua mencontek. Begitu terjadi seperti itu, sudah besok kamu langsung keluar. Karena itu menipu dirinya sendiri. Takut nilainya jelek, takut ini dan itu. Ya itu tadi, ketakutan untuk memperjuangkan yang benar, akhirnya kemudian menempuh jalan yang tidak benar. Bagaimana memperjuangkan yang benar, itu seringkali kemudian menjadi tidak mudah juga. Seringkali malah kemudian menempuh jalan yang salah. Ya. Seperti sekarang kasus yang luar biasa itu, yang di Surabaya itu. Siapa yang menyiksa pacarnya hingga tewas, gitu. Kemudian ternyata orang tuanya itu punya jabatan, kemudian di pengadilan, di tingkat pengadilan negeri, terus pengadilan sebelum kasasi, pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi diputus bebas. Begitu diputus bebas, langsung semuanya pada bergerak. Nggak mungkin ini diputus bebas. Kejahatannya sudah begitu nyata. Ternyata ketika dilihat, ditelisik, ada main suap dengan hakimnya, ingin menutupi kejahatan dengan kejahatan yang lain. Dan maaf, menutupinya rada goblok bagi saya. Ya sudah jelas gitu, sudah jelas. Salah begitu, kok kemudian ditutupi, dinyatakan bebas, tidak bersalah. Yang memanggil kecurigaan bagi banyak orang. Dan ketika dilihat, ternyata di rumahnya ada uang berapa triliun itu yang untuk menyogok itu. Menutupi kejahatan dengan kejahatan. Memang kadangkala orang sudah jatuh dalam kesalahan, betul. Ketika jatuh dalam kesalahan, kita diajak untuk berani. Langsung mendisposisikan diri, mana yang benar. Kalau memang aku harus menanggung akibat dari kesalahanku, ya sudah, aku tanggung. Ya. Tetapi tetap, kemudian aku berbalik untuk memperjuangkan apa yang benar. Tidak malah sebaliknya, menutupi kejahatan dengan kejahatan yang baru. Maka akan menjadi semakin jahat, jahatnya akan menjadi semakin berlipat-lipat. Maka kalau aku hari ini merayakan Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, Yesus Sang Raja yang juga rela menjadi pesakitan, kita pun juga diajak untuk mampu seperjuangan dengan Dia dalam memperjuangkan apa yang benar. Dan apa yang benar itu belum tentu. Apa yang disepakati oleh banyak orang belum tentu. Ya, belum tentu. Misalnya,
soal apa yang kemarin muncul lagi, soal hukuman mati. Hukuman mati, kita setuju hukuman mati enggak? Untuk di Indonesia kan diberlakukan untuk mereka yang membawa narkoba lebih dari 1 kilo ya, itu hukumannya hukuman mati. Mungkin di antara kita pada setuju juga ya, hukum mati saja. Hanya saya beritahu, Gereja Katolik dengan tegas menolak hukuman mati. Gereja Katolik menolak hukuman mati, apapun alasannya. Pertama, karena pengadilan dunia itu tidak akan pernah bisa seadil-adilnya yang setaraf dengan akibat yang harus dibayar oleh kehidupan yang hanya sekali. Contoh kasus yang ini tadi, yang sekarang muncul lagi itu ya, Maria Jane itu ya, yang orang Filipina itu. Di Indonesia sudah divonis hukuman mati. Waktu di pengadilan itu sampai didampingi oleh Romo Manyis. Ya, didampingi oleh Romo Manyis. Dan menjelang dieksekusi, besok dieksekusi, kemudian dari Filipina dapat kabar bahwa orang yang memasukkan sabu-sabu ke tasnya si Maria Jane ini ketangkep. Padahal di sini sudah diputuskan divonis hukuman mati, dia sebagai pengedar. Di sana ketangkep orangnya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana keadilan itu tidak bisa, belum bisa kemudian menjadi begitu penuh, sempurna, sehingga layak dibandingkan dengan hukuman mati. Ya. Maka bulan Desember nanti Maria Jane itu kemudian diambil, dideportasi ke Filipina, dipulangkan ke sana. Ya, dari hukum sini mengatakan dia melanjutkan hukumannya di Filipina. Betul, memang secara hukum akan seperti itu, dia dihukum di sana. Walaupun setelah sampai di sana, Filipina memang tidak memberlakukan hukuman mati. Itu. Bagaimana memperjuangkan keadilan itu seringkali menjadi tidak mudah. Tetapi kembali harus dimulai dari diri kita sendiri. Apakah aku betul-betul benar dalam perjuangan? Apakah aku betul-betul tulus? Suami dan istri. Apakah suami dan istri itu saling bisa ketemu terus, bisa memantau terus 24 jam? Enggak. Tidak. Tapi kalau dasarnya tukang selingkuh, meleos berapa menit gitu aja sudah akan selingkuh dengan yang lain. Enggak perlu kemudian dicarikan bukti ini, buktinya ini dan lain sebagainya. Tidak. Bagaimana aku mendidik diriku menjadi orang yang benar, orang yang setia, orang yang tulus. Itulah perjuangan kebenaran. Itulah keterlibatanku pada Dia, Sang Raja semesta alam yang hari ini aku peringati. Maka mari kita mohon rahmat dan kekuatannya agar kita boleh betul-betul menjadi orang yang benar. Orang yang senantiasa mendengarkan Dia, orang yang senantiasa bersatu dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.